Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulun membawakan sebuah kitab Hilyatut Thalibil Ilm yang disyarah oleh Syekh Utsaimin. Tapi ulun mengambil ke poin-poinnya langsung, bukan dari pembukaannya, mukadimahnya, tidak, tapi ulun langsung ke inti poin-poin yang diajarkan di Hilyah Thalibil Ilm. Poin pertama yang diajarkan di kitab atau syarah Hilyatut Thalibil Ilm adalah adab talib fi nafsihi, yaitu adab-adab penuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi ada pertama, sebagai penuntut ilmu, maka perlu dulu bagaimana beradab untuk dirinya sendiri. Untuk mengetahui itu semua, maka dikatakan Syekh, al-ilmu ibadah, atau ilmu itu sebenarnya adalah ibadah. Segala sesuatu dengan yang namanya ilmu itu adalah ibadah. Aslul usuli fi hadhil hilyah bal wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Qala ba'dul ulama al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Jadi segala dasar daripada buku ini mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan ilmu itu adalah salat yang tersembunyi, atau dikatakan ibadah hati. Kalau kita mengatakan salat tersembunyi adalah ibadah hati. Nah, apapun yang harus dilakukan ketika ingin menuntut ilmu, maka hatinya dulu dibenarkan. Segala sesuatu, sebelum kita mengambil sesuatu, maka yang dibenarkan adalah diri kita sendiri, sehingga sesuatu itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Kita tahu dalil yang sering keluar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang mana jalan tersebut untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dari hadis tersebut ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu maka akan dimudahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalannya untuk menuju ke surga. Yang kedua adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, ilmu tersebut adalah sebab mendapatkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah akan didapatkan bagi dia yang benar-benar ingin menuntut ilmu. Maka makna ilmu di sini adalah al-ilmu asy-syari'ah, yaitu ilmu agama dulu. Fokusnya ke ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah mengantarkan kepada ilmu yang baru lagi. Atau dikatakan jikalau dia memiliki ilmu atau menuntut satu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu baru untuknya. Maka dikatakan oleh para ulama, man amila bima alima awrathahullahu ilmun ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya atau memberikan kepadanya ilmu yang lain lagi. Sebagaimana dikatakan para ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'duha. Itu adalah thawab, artinya pahala kebenaran, pahala kebaikan, atau setiap kebaikan yang kita lakukan maka akan memberikan kebaikan setelahnya lagi. Setiap ilmu yang kita tuntut maka akan memberikan ilmu baru lagi. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Bagi mereka, nah ini perlu diperhatikan, bagi yang mereka menerima petunjuk, bagi mereka yang menginginkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah petunjuk tersebut dan memberikan kepadanya petunjuk takwanya. Artinya Allah akan memberikan ketakwaan itu kepada orang-orang yang ingin menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita menerima petunjuk, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dirinya, memberikan petunjuk baru lagi, atau ketika dia menerima ilmu tentang agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ilmu baru lagi tentang agama yang mana akan menguatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya setiap ilmu yang kita pelajari itu akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau memudahkan jalan kita saat kita nanti berjalan di Shiratal Mustaqim. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab, paling ringkasnya untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diperhatikan. Ilmu yang kita tuntut itu kadangkala kalau hati kita tidak benar maka tidak akan kita dapatkan. Ilmu itu akan datang kepada kita, sebagian saja ilmu itu akan kita serap jikalau kita menempuh ilmu tersebut atau menuntut ilmu tersebut dengan sepenuh jiwa kita. Kalau kita tidak menuntut ilmu dengan sepenuh jiwa kita, maka ilmu tersebut tidak akan kita dapatkan. Di dalam kitab Hilyah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan ilmu itu sama dengan yang namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan di dalam surah Taubah ayat 122 membandingkan atau menyamakan antara menuntut ilmu itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara
sudah damai di Indonesia. Lain halnya nanti di negara-negara luar yang memang memerlukan untuk berjihad. Maka jihadnya kita, salah satu jihadnya kita adalah dengan cara bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ilmu apa saja, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kefakihan, kedalaman ilmu tentang agama. Jadi ilmu apa saja yang setara dengan yang namanya berjihad, yaitu menuntut ilmu agama Allah, yaitu ilmu syariat. Dan di sini dijelaskan, barang siapa yang Allah inginkan kepada dirinya kebaikan, maka Allah akan mendalamkan kepada dirinya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya adalah, kalau kita balikan, orang yang paham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jikalau Allah ridho kepada dirinya, kebaikan datang untuk dirinya. Makanya disebut menuntut ilmu agama Allah tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini adalah syarat ibadah itu bisa dimasukkan ke dalam penuntutan ilmu. Kalau kita biasanya syarat ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas wal mutaba'ah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keikhlasan ibadah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itulah Allah akan memberikan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan mendalamkan ilmu tersebut untuk dirinya. Walaupun nanti ada syarat-syarat tentang bagaimana cara nafsunya, dirinya untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-ikhlasun niyah, yang pertama adalah untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas niat lillahi ta'ala, yaitu sebagaimana syarat ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah umiru, kalian diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas hanya kepadanya. Maka di sini perlu diperhatikan, apapun yang ingin kita dapatkan yang berkaitan dengan syariat, maka perlu ada izin atau perlu ada ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah ilmu yang mana nanti memudahkan kita ke dalam surganya Allah, maka perlu keikhlasan ibadah kepadanya. Makanya adab pertama bagi penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya adalah berusaha untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk ikhlas ketika menuntut ilmu adalah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut di dalam hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan diperhitungkan sesuai dengan niat yang dia inginkan. Makanya dikatakan oleh ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, qad kana amalun sagirin yukabbirhu binniyah wa qad kana amalun kabirin yusaggirhu binniyah. Kadangkala amalan yang kecil itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadangkala amalan yang besar yang kita lakukan kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesalahan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikatakan bima yakunul ikhlasu fi talabil ilm, dengan apa kita bisa ikhlas untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, syaratnya agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah imtithalu amrillah, yaitu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita berusaha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan li'anna Allah ta'ala amara bidzalika faqala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dan meminta ampunlah atas dosa-dosa kamu. Di sini adalah kata fa'lam. Maka penafsirannya adalah fa'lam. Itu adalah berilmulah. Berilmulah tentang la ilaha illallah dan juga berilmulah tentang meminta ampun kepada dosa-dosa kalian. Apa ilmunya? Yaitu membuatkan akidah, menguatkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya. Makanya tamaratut tauhidi al-ikhlasu. Makanya adalah buah daripada tauhid yang benar adalah keikhlasan di dalam melakukan segala sesuatu. Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas, yaitu memberi tanpa pamrih. Di sana dalam surah Ikhlas adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ketika tauhid itu benar, maka keikhlasan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dia akan memberikan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya tidak benar, maka keikhlasannya perlu dipertanyakan. Mengetahui tentang tauhid, bagaimana cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui bagaimana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, maka ada dalil ittaqullah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan jelek kalian, perbuatan maksiat kalian dengan kebaikan, maka itu akan menghapus segala dosa kalian. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berperilakulah atau berbuatlah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Inilah kadang kesalahan daripada kita kaum muslimin yang ingin menjadikan dirinya beriman dalam dirinya sekuat-kuatnya untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan, akhirnya melupakan tentang jiran, melupakan tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Jadi yang pertama, Nabi SAW itu diturunkan ke dunia ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya sebelum Nabi SAW itu diutus ke dunia ini, akhlak itu sudah ada, tapi belum sempurna, masih banyak kesalahan. Akhlak yang ditinggalkan oleh kaum jahiliyah pada masa itu adalah akhlak untuk menghormati tetangganya atau tamunya. Makanya la yu'minu billah wal yaumil akhir, man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada juga falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia sempurna keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka dia menghormati tamunya. Yang dari lain, barang siapa yang dia sempurna keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari kiamat, maka dia menghormati tetangganya. Kaum jahiliyah masa sebelum Nabi SAW diutus ke dunia ini
adalah mereka sangat menghormati tamunya. Mereka sangat menghormati keluarganya, menghormati bagaimana tetangganya. Salah satu bukti mereka sangat menghormati keluarganya adalah nasab mereka itu sampai kakek buyut-buyut mereka itu masih paham. Kita mungkin sampai kakek saja buyut kita belum tentu bisa mengerti siapa nama di atas kakek-kakek kita. Inilah yang ditinggalkan kaum jahiliyah Arab, yaitu adalah menghormati tamu dan juga menghormati tetangganya. Jangan sampai keimanan yang kita dapatkan membatasi diri kita untuk bermasyarakat. Salah. Ilmu itu mengajarkan kita bagaimana bisa memberikan dampak positif kepada orang lain di sekitar kita. Jangan sampai bertambahnya ilmu semakin segan untuk berbaur dengan orang lain. Dakwah kita itu kadang kalah dengan dakwahnya kelompok yang lain. Mereka bersemangat arhis untuk berdakwah. Yang firqah-firqah itu mereka semangat untuk berdakwah untuk mendapatkan bagaimana orang lain itu mendapatkan hidayah. Tapi kita kadang pasif sekali tentang dakwah tersebut. Dakwah yang baik itu adalah bagaimana kita memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Tinggal kita sendiri yang bagaimana nanti dengan tetangga bisa lebih baik, sehingga dengan itulah mudah-mudahan bisa mengajak mereka untuk berada di jalan kebenaran. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan keikhlasan, hifdzus syariatillah, yaitu menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna hifdzus syariatillah yakunu bitta'allum wal hifdzu bis suduri wa yakunu bil kitabah. Di sini jelaskan adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat kedua agar kita bisa mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah yang pertama tadi adalah mengikuti perintah Allah atau mentaati perintah Allah. Yang kedua adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hifdzu syariatillah yakunu bitta'allum. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Dan menjaga ilmu dari segala sesuatu itu dari hati-hati kita adalah dengan cara menulisnya. Kalau kita cuma mendengarkan, mungkin sangat lupa. Makanya perlu murajaah di dalam masalah ilmu. Makanya disebutkan para ulama tersebut tidak akan mungkin menerima murid kalau ketika mereka datang tidak membawa buku untuk mencatat faidah daripada ilmu yang mereka sampaikan. Maka disitulah kadang kekurangan kita mendengarkan, hati kita damai karena Allah yang memberikan kedamaian tersebut di dalam masjid Allah. Istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sudah berkumpul maka Allah memberikan rahmat, ketenangan jiwa. Tapi setelah keluar, manfaat ilmunya mungkin akan menjadi hilang. Maka perlu dikatakan para ulama adalah dengan cara kitabah. Yang ketiga adalah al-amru tsalis himayatu syari'ati wad difa'u anha. Bagi penuntut ilmu adalah menjaga syariat Allah dan menamengi syariat Allah agar tidak tercampur dengan kebid'ahan. Li'annahu laula al-ulama ma hummiyati syari'atu wa la dafi'u anha ahadun. Kalau seandainya bukan karena para ulama, maka tidak mungkin syariat ini akan terjaga. Kenapa? Karena bisa jadi ketika ulamanya tersebut tidak menjelaskan mana yang baik, mana yang sesuai dengan syariat, mana ini tidak sesuai dengan syariat,
dalam perkataan itu, maka generasi berikutnya nanti tidak akan mendapatkan manfaat daripada himayatu hifdi syariatillah, yaitu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita membiarkan tentang kebid'ahan itu, ya, membiarkan tentang kebid'ahan itu beredar atau menyebar tanpa kita memblok itu semua, ini syariat, ini kebid'ahan, maka generasi berikutnya tidak akan pernah bisa membedakan itu syariatkah atau itu kebid'ahan. Maka disinilah perlu diperhatikan, orang yang ingin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ingin berusaha ikhlas, yaitu dia menginginkan pada dirinya mengetahui tentang syariat Allah, mengetahui tentang mana syariat Allah, dan mengetahui bagaimana membedakan ini syariat, ini yang bukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perlu diperhatikan. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya setiap kerajaan itu memiliki wilayahnya, dan sesungguhnya wilayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah maharimuhu, tentang keharaman-keharaman atau segala sesuatu yang meragukan pada diri kita antara perbatasan-perbatasan ini wilayah dan kita masih ragu untuk melakukannya, maka ingatlah untuk tidak melakukannya. Setiap segala keraguan itu bisa berpengaruh ke dalam, atau setiap segala keraguan itu bisa saja menjerumuskan kita ke dalam masalah keharaman. Jadi kalau masalah ibadah, jikalau kita belum tahu ini adalah syariat atau bukan, maka hendaknya kita untuk tidak mengerjakannya, karena bisa jadi itu masuk ke dalam ranah keharaman. Orang kasih contoh, misalnya ketika seseorang baru mendapatkan dalil tidak ada sholat sunnah setelah asar, ketika orang baru tahu dalil itu saja, ketika sholat asar tidak ada sholat sunnah, orang itu masuk ke dalam masjid, ingin sholat tahiyatul masjid, temannya sholat tahiyatul masjid, dia ingin mengikuti temannya tapi nggak tahu dalilnya, maka sebaiknya bagi dia adalah tidak mengikuti, kecuali dia sudah dapat dalilnya, kejelasannya, maka ikutilah itu. Artinya siapa tahu yang dia temannya lakukan itu salah, kalau dia ini kan belum tahu, maka segala sesuatu yang belum kita ketahui tentang agama, maka tawakuf, berhentilah, diam diri, carilah ilmunya. Jangan nantilah saya kerjakan dulu baru saya cari, tidak. Makanya wa inna himallah maharimuhu, sesungguhnya batasan Allah itu adalah keharamannya. Artinya setelah batas daripada kepemilikan Allah itu adalah keharaman. Setiap yang keraguan gak ada dalilnya, itulah keharaman. Makanya dalilnya adalah kullu ibadatin haram, setiap ibadah itu adalah haram, kecuali ada datang illa atahu daliluhu, kecuali datang dalil yang menghalalkannya, dalil yang mewajibkannya, dalil yang menyunahkannya, dalil yang membolehkannya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tawakuf atau kita bertahan untuk tidak melakukannya. Makanya di sini ada mengatakan para ulama, jikalau ada dua dalil antara membolehkan dan melarang, maka ambillah melarangnya. Kenapa? Karena itu meragukan. Jika ada dua dalil membolehkan dan melarangnya, maka ambillah sesuatu yang melarangnya atau kita tidak melakukannya. Ini yang lebih aman. Jadi kalaupun nanti
oh ada orang membolehkannya, ada dua dalil, kita nggak boleh menyalahkan orang. Tapi untuk kita menjaga himayah kita, maka kita mengambil yang melarangnya. Terus kalau misalnya masalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Itu bukan lagi larangan. Makanya di dalam ilmu fikih, usul fikih adalah al-amru ba'dan nahi ibaha. Maka hukumnya adalah perintah setelah ada larangan, maka menjadikan itu dibolehkan. Jadi hukum fikihnya adalah perintah setelah ada larangan, maka dibolehkan. Jadi dulu dilarang oleh Rasul, kemudian disuruh oleh Rasul, ada perintah fazuruha, dalam fi'il amar zuruha, maka kunjungilah. Bukan wajib mengunjungi, tapi dibolehkan mengunjungi atau berziarah kubur. Nah, jadi itulah untuk cara pengambilan dalil dalam masalah usul fikih. Salah satunya adalah jikalau perintah setelah larangan, maka tandanya adalah ibahah. Ini jangan sampai nanti berziarah kubur itu wajib. Nanti ada permasalahan yang sekarang kita anukan di Indonesia ini adalah tentang ziarah kuburnya itu. Nah, tentang ilmu tadi, setelah kita menjaga himallah, jadi mengambil sesuatu tentang ibadah perlu diperhatikan. Kullu ibadatin haram, dalilnya adalah setiap ibadah itu asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang sharih yang membolehkannya atau yang mewajibkannya atau yang menyunahkannya. Maka jikalau, sekali lagi ulun tegaskan, jikalau antara dua dalil perbedaan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang, maka ambillah tawakuf dengan cara ambil yang dilarang. Kalau masalah contoh, ulun agak mulai melebar, mohon maaf. Contoh masalah menindik anak perempuan untuk apa? Ini apa namanya? Anting, ya. Menindik anak perempuan tentang anting tersebut. Maka perbedaan para ulama, bahkan ke ujung-ujungnya adalah perbuatan itu adalah makruh. Kenapa? Karena menyakiti seseorang di dalam masalah pembuatan anting tersebut. Wallahu ta'ala alam tentang itu. Belum menjelaskan ini kenapa jangan sampai nanti kita melakukan itu gara-gara sunnahnya bagi wanita adalah berhias. Berhias, salah satu syarat untuk berhias bagi wanita adalah tidak menyakiti dirinya. Nah, kalau tadi adalah kita menyakiti diri anak itu, maka itulah yang diperhatikan oleh para ulama. Maka sama-sama kita cari lagi dalilnya yang sharih bagaimana. Selama ini yang ulun dapatkan adalah itu makruh hukumnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang keempat, masalah biar bagaimana kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ittiba'u syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaka la yumkinu an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Karena engkau tidak akan pernah mungkin bisa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kamu punya ilmu tentang syariatnya. Makanya fahadhihi umurun arba'atun kulluha yatadammanuha qauluna innahu yajibul ikhlasu lillahi fi talabil ilm. Maka dalam 4 perkara ini mencakup semuanya adalah kewajiban ikhlas untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa mentaati perintah Allah kalau kita tidak
mengetahuinya. Tidak mungkin kita bisa menjaga syariat Allah, membedakan antara yang syariat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kecuali dengan ilmu. Kemudian adalah tidak mungkin kita bisa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kecuali dengan ilmu. Dah waktunya ya. Oke, berarti gimana? Nah, tatim atau adzan dulu sebentar ya, karena mau tambahkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, kita teruskan. Ulun hanya mengingatkan lagi kepada diri ulun dan pian-pian sekalian, ketika kita sudah mengenal tentang ilmu, jangan sampai ilmu tersebut hanya untuk kita, tapi berbahaya untuk manusia lain. Jangan jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjauhkan orang lain dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mau berbaur dengan orang lain misalnya, karena kita menutup diri dengan tetangga kita sehingga bisa menjauhkan tetangga kita ini daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau lagi atau dia tidak mau mendekati kajian-kajian kita, dia tidak mau lagi mengikuti apapun yang kita bicarakan, sehingga
dia tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab kita. Jadi cerita tentang wanita yang masuk Islam di Sumatera, salah satu ustadz mengatakan dia masuk Islam, kemudian temannya ini langsung mengajarkan dia ke hukum syariat fikhiyah. Berkerudungnya seperti ini, dia tidak boleh lagi berjalan dengan pria lain. Dia langsung hukumnya sholatnya seperti ini, wajib 5 waktunya seperti ini. Orangnya baru menyelesaikan atau imannya masih rendah, dicangkoki dengan fikih-fikih yang luar biasa, sehingga orang tersebut mengatakan ternyata agama Islam itu tidak mudah. Agama Islam itu berat sekali. Makanya bertahap mengajarkan orang. Jangan orang yang lemah imannya yang baru mengenal Islam tidak bisa diajarkan orang yang kuat yang sudah lama mengenal Islam. Jangan sampai nanti ketika kita sudah di luar membid'ahkan orang lain. Kamu bid'ah. Kadang orang bid'ah itu dia belum tahu dengan kebid'ahan. Orang yang melakukan kesyirikan dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Tapi kalau kita di sini mempelajari adalah ciri-ciri kesyirikan, boleh. Ciri-ciri yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ciri-ciri kebid'ahan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, harus dibedakan. Karena itu apa? Agar generasi berikutnya memahami tentang syariat dan memahami tentang yang bukan syariat Allah. Tapi kalau di luar antum langsung mengajarkan seperti itu, tidak bertahap tentang keimanan kepada Allah, bertahap mengajak dia untuk salat berjamaah, maka bisa saja kita menjadi seseorang yang menjauhkan orang lain daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai itu bisa terjadi. Semoga kita dekat dengan masyarakat, dekat dengan tetangga kita, bisa membawa mereka ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan lagi sedikit adalah keikhlasan itu dalam menuntut ilmu bisa kita akan dapatkan dengan meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Inilah adalah tujuan menuntut ilmu. Dia baik untuk dirinya, dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Masih tetap nanti mudah-mudahan 2 minggu ke depan masih tetap tentang Hilyatul Talibil Ilm dengan izin Allah. Kita masih tetap tentang adab-adab untuk diri kita karena masih panjang pembahasannya. Ulun tutup, semoga ini bermanfaat. Salah hilap itunya dari diri ulun pribadi. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.